Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Nah, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, tadahkan kedua tangannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dari doa tadi anak-anak semua bisa menangkap dengan baik materi yang hari ini akan Ibu berikan dan mampu memahaminya. Sebelum kita ke pembahasan, silahkan absen dulu ya, tulis di kolom komentar nama lengkap dan keterangan hadir. Nah, adapun judul materi yang hari ini kita pelajari yaitu mengenai statistika pada subbab ukuran pemusatan data berkelompok. Tapi sebelum itu, agar pembelajaran kita lebih terarah, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis ukuran pemusatan data berkelompok, mean, median, dan modus. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok, mean, median, dan modus. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini ada sebuah permasalahan. Dalam suatu artikel di koran online, Erwin menyatakan bahwa Google melakukan wawancara online terhadap pemilik ponsel pintar di Indonesia antara usia 18 dan 64 tahun untuk mengetahui lebih baik mengenai perilaku mereka. Hasil wawancara yang dilansir Google menyatakan bahwa rata-rata aplikasi yang diinstal di Indonesia tahun 2015 adalah sebanyak 31 aplikasi per individu. Nah, pada kalimat tersebut, hasil wawancara yang dilansir Google menyatakan bahwa rata-rata aplikasi yang diinstal. Nah, di sini ada kata rata-rata. Kira-kira rata-rata di sini apa ya yang dimaksud? Nah, karena rata-rata ini ada banyak macamnya. Ada rata-rata hitung, rata-rata geometri, rata-rata harmonik. Nah, rata-rata yang sering terjadi itu biasanya pada distribusi frekuensi atau disebut juga dengan ukuran pemusatan data. Nah, kita langsung ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data ini ada terbagi kepada beberapa macam. Yang pertama yaitu mean. Mean adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. Kemudian yang kedua, median adalah ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dan yang ketiga adalah modus atau ukuran pemusatan data yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang paling banyak terjadi atau paling banyak muncul. Nah, jadi singkatnya, mean adalah rata-rata, median adalah data yang terletak di tengah setelah data tersebut diurutkan, dan modus adalah data yang kejadiannya paling banyak muncul atau paling sering terjadi. Nah, yuk kita bahas lebih mendalam mengenai ketiga ukuran pemusatan data. Jadi, di sini ada rumus ukuran pemusatan data. Dari mean dulu nih, rumus mean, X sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi, di mana Xi adalah nilai tengah kelas ke I, dan Fi adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian rumus median, M sama dengan L tambah P dalam kurung N per 2 kurang F per Fm. Keterangannya, L sama dengan tepi bawah kelas median, P adalah panjang kelas interval, F sama dengan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm sama dengan frekuensi kelas median, N sama dengan banyak data. Nah, kemudian yang terakhir, rumus modus, Mo sama dengan L tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Nah, keterangan L dan P-nya di sini sama dengan L dan P pada median tadi. Jadi L sama dengan tepi bawah dan P sama dengan panjang kelas.
Nah, D1-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Jadi, diingat ya D1 itu sebelum kelas modus, dan D2 adalah sesudah kelas modus. Ami, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini diberikan data tabel di samping adalah sebuah distribusi frekuensi. Jadi diminta untuk menentukan mean, median, dan modus. Bersama-sama. Nah, penyelesaian contoh soal untuk yang pertama itu mean. Di sini kita taruh lagi tabel yang tadi, kemudian kita ingat kembali rumus dari mean yaitu X sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, jadi Fi ini adalah frekuensi kelasnya, jadi ada misalnya data dari 31 sampai 35. Nah, 31 sampai 35 ini jumlahnya jumlah frekuensi kelasnya ada 4. Jadi F1-nya itu 4. Kemudian kelas ke-36 sampai 40 itu jumlahnya ada 6. Nah, kemudian kita kan mencari sigma dari frekuensi kelas. Jadi, frekuensi kelas 1 kita tambah dengan frekuensi kelas 2, kita tambah lagi dengan frekuensi kelas ketiga, dan seterusnya sampai akhir, sampai 2 ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 50, yang mana jumlah ini kan sama dengan sigma ya. Jadi, sigma Fi itu sama dengan 50 nanti. Nah, kemudian nilai Xi diperoleh dari nilai tengah interval kelas. Misalnya pada baris pertama nih, nilai X1, karena baris pertama berarti X1. Nah, gimana cara mencari nilai tengahnya atau X1-nya? Itu setengah dikali kelas bawah tambah kelas atas. Jadi, kelas bawahnya itu 31 tambah 35 sama dengan 66, kita bagi 2 sama dengan 33. Nah, begitu seterusnya, yang ini berarti nanti setengah kali 36 tambah 40, kita peroleh Xi-nya seperti ini, 33, 38, 43, dan seterusnya sampai akhir. Nah, kemudian bisa juga kita mencari nilai Xi-nya itu kita urutkan datanya seperti ini. Kalau 31 sampai 35 itu kan kira-kira ada angka 3 di dalamnya 31, 32, 33, 34, dan 35. Nah, di tengah-tengah urutan data ini kan ada 33, berarti nilai tengahnya adalah 33. Nah, kemudian untuk mengetahui sigma Fi kali Xi-nya, tinggal kita kalikan. Fi-nya 4, Xi-nya 33 sama dengan 132, terus yang kelas yang kedua 6 kali 38 sama dengan 228 sampai seterusnya, dan kita jumlahkan lagi 132 kali 228 sampai akhir, kita tambahkan 100 sampai 126, diperoleh 2365. Nah, jadi nilai rata-rata hitung atau mean adalah tinggal kita substitusikan, karena tadi kita sudah memperoleh jumlah atau sigma dari Fi kali Xi dan sigma Fi, berarti tinggal kita masukkan dan kita bagi. Nah, hasilnya adalah 47,3. Jadi, rata-rata atau mean dari distribusi frekuensi tersebut adalah 47,3. Nah, kita next penyelesaian contoh soal yang kedua atau yang median. Nah, di sini kita tulis lagi datanya, tetapi kita tambahkan di sini data tabel yang F, yang mana F ini adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Jadi, frekuensi kumulatifnya, misalnya seperti ini, di sini kan 4, berarti kita taruh 4 di sini. Nah, kemudian 4 ini kita tambahkan dengan 6. Nah, kemudian 4 ini kita tambahkan dengan 6, sehingga
kita peroleh hasilnya adalah 10. Nah, begitu seterusnya untuk menghitung frekuensi kumulatifnya. Jadi nanti 10 tambah 9 sama dengan 19. Jadi frekuensi kumulatif ketiga adalah 19, 19 tambah 14, 33, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus dari median itu kan L tambah P dalam kurung N per 2 kurang F per Fm. Nah, kita harus mengetahui dulu supaya kita dapat menentukan L dan FM-nya nanti, itu kita harus tahu bagaimana di mana letak mediannya pada data keberapa. Jadi caranya adalah dengan membagi jumlah datanya dengan 2. Jadi jumlah data ini kan ada 50, kita bagi dengan 2 sama dengan 25. Nah, jadi letak median interval kelas yaitu pada 46 sampai 50. Kenapa 46 sampai 50? Karena di sini pada kelas yang ke-46 sampai 50 ini itu frekuensi kumulatifnya itu kan antara 20 sampai 33, yang mana 25 termasuk ke dalamnya. Nah, jadi kita pakai kelas interval yang ke-46 sampai 50. Nah, kita kasih tanda, kemudian kita bisa mengetahui L-nya berapa. Jadi, L-nya ini adalah tepi bawah kelas median, yang mana tepi bawah ini kita mengurangkan antara kelas bawah dengan 0,5. Jadi 46 kurang 0,5 sama dengan 45,5. Jadi L-nya 45,5, kemudian P-nya sama dengan 5. Nah, panjang kelas ini kita hitung dari 31, misalnya kelas yang pertama 31, 32, 33, 34, 35. Nah, itu kan jumlahnya ada 5. Kemudian F-nya, F ini adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya kan tadi 46 sampai 50. Jadi frekuensi kumulatifnya itu 33. Nah, kemudian penyelesaian yang ketiga yaitu yang modus. Kita tulis lagi, kita masukkan lagi datanya. Nah, kenapa letak modusnya pada kelas interval ke-46 sampai 50? Karena frekuensi kelasnya ini yang paling banyak, yaitu 14 kan. Jadi, kelas intervalnya yaitu pada 46 sampai 50. Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya, modus mo sama dengan L tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah 2. L-nya sama seperti tadi, 45,5, P-nya juga sama, 5, kemudian D1-nya. Nah, frekuensi kelasnya itu kan 14, kemudian frekuensi kelas sebelumnya itu 9, berarti 14 kurang 9, 5, kemudian D2. D2 ini frekuensi kelas kurang frekuensi kelas sesudah kelas modus. Jadi 14 kurang 10 sama dengan 4. Setelah itu kita substitusikan sehingga diperoleh hasilnya median dari distribusi frekuensi tersebut adalah 48. Nah, kita ke permasalahan. Jadi di sini ada data hasil ulangan matematika 40 siswa kelas 12 SMA Merdeka, tetapi datanya itu disajikan pada histogram seperti pada gambar. Nah, di sini disuruh untuk menghitung median, dan modus seperti. Nah, kita ke penyelesaian yang pertama yaitu pada median. Kita masukkan dulu rumusnya sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, di sini adalah tepi kelas. Jadi, data yang diketahui itu tepi kelas. Bagaimana mengetahuinya? Dari batas atas pada data yang pertama dan batas bawah pada data yang kedua itu sama. Berarti yang diketahui adalah tepi kelasnya.
Nah, FI-nya di sini kita ketahui 2, 6, 10, kita jumlahkan menjadi 40, jadi sigma FI-nya adalah 40. Nah, nilai XI sama seperti tadi diperoleh dari nilai tengah, yang mana setengah kali dalam kurung 60,5 tambah 65,5 diperoleh 63. Nah, kemudian XI-nya seperti yang terlihat sampai akhir 88, FI kali XI 126, kemudian 408, kemudian jumlahnya adalah 3040. Jadi nilai rata-rata hitung atomian adalah kita substitusikan 3040 per 40 sama dengan 76. Jadi rata-rata atomian nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut. Kita masuk ke penyelesaian permasalahan yang kedua, yaitu yang median. Kita gunakan histogramnya, kemudian kita taruh dulu rumusnya. M sama dengan L tambah P dalam kurung N per 2 kurang F per Fm. Nah, di sini ada frekuensi kumulatifnya. Kita taruh 2, terus 2 tambah 6 kan 8. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 12 sama dengan 30. Nah, untuk mengetahui di mana letak mediannya, kita seperti tadi, N atau jumlah data kita bagi dengan 2, jumlah datanya itu 40, bisa dilihat dari frekuensi kumulatif yang terakhir itu 40, jadi 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, berarti letak mediannya yaitu pada yang 30 ini, karena kisarannya dari 19 sampai 30. Nah, itu juga berarti tepi bawah atau L-nya adalah 75,5, kemudian P-nya itu ada 5, bisa kita ketahui dari panjang kelasnya itu 61, 62, 63, 64, 65, itu jumlahnya ada 5. Nah, kemudian F-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu 18, kemudian FM atau frekuensi kelas mediannya 12. Jadi tinggal kita masukkan, kita hitung seperti biasa, diperoleh hasil 76,33. Jadi, median nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 70. Di sini kita membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang ketiga atau modus. Maaf, itu ada salah pengetikan. Kita gunakan histogramnya lagi. Nah, kita taruh dulu rumusnya. Mau sama dengan L tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah 2. Nah, kelas dengan frekuensi terbesarnya itu kan 12, berarti L-nya itu 75,5, sama seperti median median tadi ya. Kemudian panjang kelasnya juga sama 5. Nah, D1-nya itu 12 kurang 10 sama dengan 2, kemudian D2-nya 12 kurang 8 sama dengan 4. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kita hitung, diperolehlah hasil 77,17. Jadi, modus nilai ulangan matematika 40 siswa tersebut adalah 77,1. Nah, sampai di sini, apabila ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan kalian pada kolom komentar atau grup WhatsApp ya. Di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, silahkan di screenshot atau nanti akan ibu kasih lagi di grup WhatsApp. Silahkan dikerjakan untuk menambah pengetahuan kalian dan supaya bisa menguatkan pemahaman kalian mengenai materi yang hari ini ibu ajarkan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Gimana? Udah paham atau belum nih? Kalau belum, silahkan bertanya di kolom komentar atau grup WhatsApp. Dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi seperti yang ibu katakan di awal tadi, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama menadahkan kedua tangan dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini berkah, semoga bisa dipahami, dan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Pesan ibu, jangan lupa jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.